Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 5 September tahun 2023, saya akan mengomentari geger pernyataan Ketua KPK tersangkut Muhaimin Iskandar dan Suryo Paloh akan diperiksa. Geger pernyataan Ketua KPK ikut tersangkut Muhaimin Iskandar dan Suryo Paloh terkait perbuatan korupsi yang akan diperiksa KPK. Diduga adanya keterkaitan penunjukan Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem yang menunjuk Anies Baswedan selaku calon presiden bersama Cawapres Muhaimin Iskandar yang menelikung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Cawapres yang digantikan dengan Muhaimin Iskandar mendampingi Anies Baswedan sebagai calon presiden. Diduga peranan Suryo Paloh dan Muhaimin Iskandar besar peranannya atas penunjukan Anies Baswedan calon presiden bersama Muhaimin Iskandar selaku cawapresnya. Atas pernyataan Ketua KPK yang tersangkut bisa Muhaimin Iskandar dan Suryo Paloh diduga besar atas penelikungan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres yang membuat SBY Susilo Bambang Yudhoyono marah besar, sehingga ada dugaan pengaruh Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Pembina Partai Demokrat dan mantan Presiden tahun 2012 lalu selaku atasan Muhaimin Iskandar selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12 tahun yang lalu. Kalau Ketua KPK menyatakan ada keterlibatan Muhaimin Iskandar dan Suryo Paloh melakukan perbuatan korupsi, yaitu Muhaimin Iskandar selama memegang jabatan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12 tahun yang lalu di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan perbuatan korupsi miliaran rupiah atas markup atau penggelembungan harga alat Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau TKI. Suryo Paloh, sesuai keterangan Johnny Gerard Plate, Gerard Plate selaku kader Partai Demokrat dan selaku kader Partai Nasdem. Dan menjawab Menteri Kominfo yang melakukan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G yang sudah ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka. Sekarang kasusnya sudah masuk tahap persidangan yang belum diputus hakim. Dari uang korupsi sebesar 8 triliun tersebut ada mengalir kepada Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem sebesar 500 juta tiap bulan dan sudah diberikan beberapa kali. Diduga besar kemungkinan kasus Muhaimin Iskandar dan Suryo Paloh terbukti. Bila KPK menemukan minimal 2 alat buktinya dapat ditetapkan Muhaimin Iskandar dan Suryo Paloh sebagai tersangka dan melakukan penangkapan dan penahanan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku untuk dilanjutkan melimpahkan perkaranya kepada jaksa penuntut umum, kemudian diteruskan ke pengadilan negeri untuk diperiksa sesuai yang diperiksa semua saksi, terdakwa dan barang buktinya. Selanjutnya hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Bila sampai ditetapkan sebagai tersangka, Muhaimin Iskandar tidak bisa jadi wapres lagi. Demikian juga Suryo Paloh tidak bisa mengikuti penyelenggaraan Pilpres tahun 2024 yang otomatis koalisi perubahan akan bubar. Harapan saya agar KPK lebih mengedepankan penegakan hukum daripada masalah politik, serta tegas bertindak dengan menerapkan asas equality before the law
atau persamaan hak di depan hukum, artinya siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi harus dihukum tanpa kecuali. Geger, pernyataan Ketua KPK ikut tersangkut Muhaimin Iskandar dan Suryo Paloh terkait perbuatan korupsi yang akan diperiksa. Diduga adanya keterkaitan penunjukan Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem yang menunjuk Anies Baswedan selaku calon presiden bersama cawapres Muhaimin Iskandar yang menelikung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres yang digantikan dengan Muhaimin Iskandar mendampingi Anies Baswedan sebagai calon presiden. Diduga peranan Suryo Paloh dan Muhaimin Iskandar besar peranannya atas penunjukan Anies Baswedan calon presiden bersama Muhaimin Iskandar selaku cawapresnya. Atas pernyataan Ketua KPK yang tersangkut bisa Muhaimin Iskandar dan Suryo Paloh diduga besar atas penelikungan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres yang membuat Susilo Bambang Yudhoyono marah besar sehingga ada dugaan pengaruh Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Pembina Partai Demokrat dan mantan Presiden tahun 2012 lalu selaku atasan Muhaimin Iskandar selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12 tahun yang lalu. Lalu Ketua KPK menyatakan ada keterlibatan Muhaimin Iskandar dan Suryo Paloh melakukan perbuatan korupsi yaitu Muhaimin Iskandar selama memegang jabatan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12 tahun yang lalu di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan perbuatan korupsi miliaran rupiah atas markup atau penggelembungan harga Alat Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau TKI. Suryo Paloh, sesuai keterangan Johnny G. Plate selaku kader Partai Demokrat dan menjabat Menteri Kominfo yang melakukan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G yang sudah ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka. Sekarang kasusnya sudah tahap persidangan yang belum diputus hakim. Dari uang korupsi sebesar 8 triliun tersebut ada mengalir kepada Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem sebesar 500 juta tiap bulan dan sudah diberikan beberapa kali. Diduga besar kemungkinan kasus Muhaimin Iskandar dan Suryo Paloh terbukti. Bila KPK menemukan minimal 2 alat buktinya dapat ditetapkan Muhaimin Iskandar dan Suryo Paloh sebagai tersangka dan melakukan penangkapan dan penahanan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku untuk dilanjutkan melimpahkan perkaranya kepada jaksa penuntut umum. Selanjutnya kemudian diteruskan ke pengadilan negeri untuk diperiksa semua saksi terdakwa dan barang buktinya. Selanjutnya hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Bila sampai ditetapkan sebagai tersangka, Muhaimin Iskandar tidak bisa jadi wapres lagi, tidak bisa jadi cawapres lagi. Demikian juga Suryo Paloh tidak bisa mengikuti penyelenggaraan Pilpres tahun 2024 yang otomatis koalisi perubahan akan bubar. Harapan saya agar KPK lebih mengedepankan penegakan hukum daripada masalah politik serta tegas bertindak dengan menerapkan asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Artinya, siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi harus dihukum tanpa kecuali. Sekian dan terima kasih.